berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Praise and God malam hari ini. Beberapa waktu ini kita akan bersama-sama menghampiri tata kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Kita akan memuji, menyembah Dia, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Tuhan ingin kita semua boleh menikmati kehadirannya yang memberi ketenangan itu. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh sebuah janji Tuhan yang luar biasa, undangan Tuhan yang sangat spesial kepada kita. Apapun situasi, permasalahan, dan keadaan hidupmu saat ini, jangan biarkan jiwamu menjadi kacau, menjadi gelisah, menjadi stres dan tertekan. Karena Tuhan mau engkau memiliki kelegaan, memiliki ketenangan, mengalami kebebasan secara batin di dalam Dia untuk memuji, menyembah, dan bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah Bapa begitu sempurna dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami menghampiri Engkau, kami membawa semua beban hidup kami yang membuat jiwa kami tertekan, yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu, yang membuat kami kehilangan sukacita, yang membuat kami tidak bisa tidur nyenyak, yang membuat kami senantiasa terbebani dengan masalah itu. Kami membawanya kepadamu karena kami sangat percaya di dalam Engkau kami semua akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami ketenangan, kami tidak perlu terus menjadi tertekan. Masalah boleh ada, tetapi jiwa kami tetap tenang karena di dalam Yesus Kristus kami semua akan menjadi kuat, kami akan tetap dalam keadaan damai sejahtera. Bahkan kami sangat percaya Bapa, bahwa Engkau akan memberi kami kemenangan demi kemenangan. Engkau akan memberi kami jalan keluar yang terbaik. Engkau akan menguatkan hati kami, memberi kami hikmat yang kami butuhkan. Masalah-masalah kami satu persatu akan selesai dan kami akan menyaksikan betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan dalam hidup kami semua. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa dalam seluruh peristiwa, seluruh masalah, seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, kasih Bapa sungguh luar biasa. Apapun keadaan kita, Dia bisa memulihkan kita, mengembalikan keadaan kita sebagaimana rancangannya yang sempurna. Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita akan dengarkan dulu ada pokok doa yang akan kita sharingkan jadi bahan sharing saat ini. Siapa yang akan membacakannya? Silakan. Iya, saya ya Pak. Saya membaca ada permohonan doa. Mohon dukungan doanya. Saat ini saya bersama beberapa teman seiman sedang merintis persekutuan di komplek perumahan di mana kami tinggal. Kami bergerak karena didorong semangat untuk melayani saja. Kami tidak ada yang punya latar belakang teologi atau pelatihan pelayanan tertentu. Ya, bagus sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang penting dalam tujuan hidup orang percaya sebenarnya. Dimanapun kita tinggal, kita harus jadi berkat. Kita harus memberitakan kabar baik. Banyak orang terlayani karena ada orang-orang yang punya hati seperti ini ya. Dia tinggal di sebuah perumahan, di komplek perumahan tertentu, dia dengan teman-teman, kemudian terbeban untuk membangun persekutuan warga komplek, lalu dalam pelayanan itu akan banyak menolong orang-orang yang memang membutuhkan kabar baik. Saudara-saudara, kalau bicara siapa sebenarnya yang bisa dipakai Tuhan, memang ada orang-orang tertentu itu memang lewat proses diperlengkapi secara akademis, itu sangat baik sekali. Tetapi apakah Tuhan hanya memakai orang yang pernah mengecap sekolah teologi atau pelatihan pelayanan tertentu? Tidak juga. Tuhan bisa pakai siapapun. Nah, kalau dalam proses pelayanan kita membutuhkan wawasan yang lebih jauh, kita perlu memberi diri diperlengkapi lebih jauh, itu sangat bagus sekali. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan apa latar belakang pendidikan kita pernah ikut pelatihan rohani apa, tidak. Tetapi apakah hati kita terpanggil untuk melayani Tuhan? Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa supaya mereka mendengar berita firman Tuhan, mereka mendengar kabar baik. Ada satu kisah di Alkitab sangat menarik. Ternyata keledai pun bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan suaranya. Tidak hanya manusia ini. Artinya dari pelajaran itu kita akan bisa mengerti siapapun bisa dipakai Tuhan. Asal memang memberi diri, mau menyerahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Kita lihat kisah itu ada di Bilangan. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Kalau kita perhatikan perikop ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat kan ada ketakutan luar biasa yang dialami oleh orang-orang Moab karena mereka mendengar bahwa orang Israel itu melewati semua suku-suku bangsa dan dalam peperangan mereka selalu menang. Mereka berhasil menaklukkan suku-suku yang dilewatinya. Oleh sebab itu kemudian Raja Moab saat itu, kalau kita perhatikan yang di pasal 22 ayat 2 dan seterusnya, di situ dikatakan seperti ini, kita baca aja ya. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak, lalu muak, dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu dalam ketakutannya, kalau kita baca lebih lanjut, Balak ini kemudian mengutus para tua-tua suku mereka untuk menemui seorang nabi yang bernama Bileam. Bileam diminta oleh mereka, kutukilah bangsa Israel supaya sial nih. Kata-kata kutuk, ada kata-kata kutuk yang diucapkan Bileam, mereka minta seperti itu. Ternyata memang ada orang-orang tertentu datang ke hamba Tuhan, tujuannya apa? Supaya doakan, supaya yang didoakan sial gitu ya. Ini yang terjadi. Dan Bileam kemudian
bertanya kepada Tuhan, Tuhan izinkan kamu pergi tetapi kamu harus mengucapkan apa yang aku katakan, bukan mengutuki bangsa Israel. Dalam perjalanan selanjutnya kita baca, kalau yang kita baca yang di ayat 21 sampai 35 itu bicara Bileam kemudian naik keledai. Dalam perjalanan itu ternyata malaikat Tuhan menghunus pedang yang bernyala-nyala menghadang dia. Bileam tidak tahu kalau ada malaikat yang menghadang perjalanan mereka. Tetapi keledainya bisa melihat malaikat itu. Makanya keledainya itu kemudian menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Bileam. Bileam memukul keledai itu. Kenapa? Tidak menuruti keinginanku, tetapi menyimpang. Tidak berapa lama, kembali keledainya itu kemudian melihat malaikat itu menghadang, kemudian dia membawa dirinya itu pada dinding dan sehingga Bileam itu terjepit di antara keledai dan tembok yang dilaluinya. Dia pukul lagi keledainya. Tidak berapa lama keledainya jalan, dia lihat lagi malaikat itu dan dia membaringkan dirinya. Bileam kembali pukul itu. Saudara, sangat menarik sekali. Ternyata setelah Bileam pukul 3 kali, keledai itu berbicara. Bicara karena apa? Tuhan yang mengatakannya. Kalau kita baca di ayat yang ke-28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Saudara, sangat menarik sekali. Bileam ini tidak melihat malaikat yang memegang pedang itu. Tetapi keledainya bisa melihat. Lalu keledai itu memberi tanggapan karena dalam ketakutannya menghadapi malaikat itu dia ketakutan, dia menghindar. Tetapi Bileam seorang nabi tidak bisa melihat kehadiran malaikat itu. Keledai itu kemudian bisa bicara karena Tuhan membuka mulutnya. Dari sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama kita bisa belajar bahwa Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Tuhan itu bisa memakai keledai untuk bisa melihat malaikat. Tuhan bisa membuat keledai membuka mulut bicara dalam bahasa manusia. Berarti dalam kedaulatannya Tuhan itu bisa memilih siapapun untuk menjadi alatnya. Dengan hal ini kita sebenarnya dihibur. Saudara-saudara merasa nggak mampu. Saudara merasa nggak sanggup melayani Tuhan. Merasa tidak punya kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan. Atau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Sebenarnya masalahnya bukan tidak mampu atau mampu. Masalahnya adalah kalau Tuhan mau memakai, saudara pasti mampu. Masalahnya ada di hati kita. Kita terlalu risau dengan diri kita. Kita terlalu risau apa kata orang terhadap kita. Kita terlalu menjaga reputasi kita, tetapi kita menghindar dari tanggung jawab. Sebab kalau kita nggak mampu kan, reputasi kita bisa rusak. Karena nanti orang mengkritik, ternyata pelayanannya hanya sejauh itu. Hanya seperti itu saja melayani. Hanya seperti itu saja dia menyampaikan firman Tuhan. Orang kadang-kadang melindungi reputasinya. Dia tidak mau mendengar omongan-omongan yang negatif
dari orang-orang sekitarnya. Padahal kalau kita yakin Tuhan panggil kita, Tuhan akan memakai kita. Beberapa ayat kita bisa mengerti di Perjanjian Baru. Ketika kita diperhadapkan tuntutan dari orang-orang yang minta pertanggungjawab iman kita, kita diadili karena iman kita. Firman Tuhan sudah tegaskan, Roh Kudus akan taruh kata-kata itu di mulut kita. Kalau Tuhan berkata seperti itu, Tuhan berjanji seperti itu, berarti kan Tuhan sedang berkata, jangan takut, kamu harus bicara apa? Jangan takut, kamu harus melakukan apa? Karena aku akan menaruh kata-kata yang tepat untuk engkau ucapkan. Karena aku akan menolongmu sehingga kamu bisa berbicara dengan baik. Kamu bisa melakukan sesuatu dengan baik. Saudara, kalau sudah ada jaminan dari Tuhan, sebenarnya nggak ada alasan kita menjadi takut. Lalu kita tidak mau dipakai oleh Tuhan. Dunia ini semakin rusak. Dunia ini semakin gelap. Membutuhkan terang Kristus. Kita orang-orang yang memiliki terang Kristus tidak boleh menyimpan terang itu untuk diri kita sendiri. Kita harus bawa terang itu ke tempat-tempat yang gelap supaya bisa menyinari kegelapan dunia ini. Amen. Kalau orang Kristen hanya sibuk dengan dirinya sendiri, yang penting aku masih ibadah dengan setia, yang penting aku masih baca Alkitab setiap hari di rumah, yang penting aku masih saat teduh. Tetapi semuanya hanya untuk diriku, supaya aku bisa kenal Tuhan, supaya aku bisa mengerti firman Tuhan, supaya aku bisa bertumbuh imanku di dalam Tuhan. Itu motivasi yang baik, tetapi tidak lengkap. Apa artinya imanmu bertumbuh, tetapi engkau tidak jadi saksi Kristus? Apa artinya engkau tahu banyak firman Tuhan, tetapi engkau tidak pernah membagikan kebenaran itu kepada orang lain? Apa artinya engkau menjadi orang yang baik, tetapi engkau tidak menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarmu? Itu tidak ada maknanya bagi dunia ini. Itu hanya bermakna untuk dirimu sendiri. Tuhan panggil kita untuk menjadi saksinya, untuk memperlihatkan karyanya yang ajaib, menyatakan kasihnya yang sempurna itu kepada dunia ini. Itu panggilan kita. Jadi jangan risau dengan aku bisa atau tidak. Kalau Tuhan panggil engkau, Tuhan akan lengkapi. Tuhan tidak peduli saat ini kamu bisa atau tidak bisa. Tetapi yang paling utama, mau atau tidak. Kalau kita mau, Tuhan akan memperlengkapi kita. Keledai saja bisa dapat penglihatan dari Tuhan. Keledai saja bisa bicara karena Tuhan yang bekerja memakainya. Apalagi kita. Saya yakin kita semua tidak akan melihat diri kita dan menjuluki kita kayak keledai kan. Karena dalam bahasa umum kita itu sering kasih peribahasa orang bodoh itu kayak keledai. Artinya yang dianggap bodoh oleh manusia itu saja bisa dipakai Tuhan. Kita semua tidak seperti keledai. Tuhan pasti bisa pakai. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah melayani itu sebuah anugerah dari Tuhan. Jelas keledai tidak mampu untuk dapat penglihatan rohani, melihat malaikat dan berbicara. Tetapi karena Tuhan memberinya anugerah, dia diberi kemampuan. Ini peringatan bagi orang-orang yang selama ini sudah biasa melayani. Yang berkhotbah, yang mengajar firman Tuhan, yang jadi guru sekolah minggu, yang jadi pemimpin pujian, yang jadi singer, yang pemain musik, yang pelayanan diakonia, pelayanan apapun di gereja, dalam pelayanan rohani kepada jemaat. Kalau selama ini kita sudah bisa melakukan pelayanan, selalu ingat itu anugerah Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita menyombongkan diri, lalu berbangga diri, ini prestasiku, ini jerih lelahku, ini track recordku dalam pelayanan, sehingga aku
pantas untuk mendapatkan posisi yang lebih terhormat dalam pelayanan. Itu kesombongan. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah dan mempercayakannya kepada kita, kita tidak mungkin bisa lakukan semuanya. Makanya selalu bersyukur. Jangan biarkan hatimu menjadi sombong. Dan yang terakhir, Bileam kemudian diingatkan oleh Tuhan kembali. Di ayat yang ke-35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Berarti kalau kita jadi pelayan Tuhan, kita jadi utusan Tuhan, kita itu hanya mengatakan yang Tuhan suruh. Jangan dibuat-buat sendiri. Makanya kan ada istilah kan, ada orang berkata bahwa dia sedang bernubuat. Lalu ada istilah kan, itu namanya lubuat karena dibuat-buat sendiri. Tidak, kita harus mengatakan apa yang Tuhan suruh. Kita harus memberitakan firman Tuhan sebagaimana maksud dari firman Tuhan itu. Tidak boleh karena kepentingan-kepentingan sendiri atau hanya sekedar menyenangkan pendengar supaya dia suka dengan kita. Bukan seperti itu. Kalau kita melayani, layanilah seperti yang Tuhan kehendaki. Kita ingat, saya ini wakilnya Tuhan. Saya mewakili Tuhan. Saya utusan Tuhan. Sebagai utusan, saya hanya mengerjakan apa yang harus saya kerjakan. Tuhan bilang aku harus berkhotbah, aku akan berkhotbah. Tuhan arahkan hatiku untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dari bagian mana, itu yang aku akan sampaikan. Ikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan mengikuti kehendak kita sendiri. Ingat, kita utusannya Tuhan, harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan kecil hati kalau saudara merasa belum pengalaman, merasa tidak mampu. Tetapi kalau hatimu terbeban, ada panggilan Tuhan di hatimu, jangan tunda-tunda. Ambil keputusan, mulai melayani Tuhan. Jangan terlalu risau dengan kemampuanmu. Dalam perjalanan waktu Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menolongmu bisa melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan sudah memanggil kami dan Tuhan memanggil saudara-saudara kami yang lain untuk memenuhi panggilan pelayanan, untuk punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, rindu untuk bisa bersekutu, rindu membangun pelayanan bersama-sama, walaupun ada keterbatasan, walaupun ada kekurangan, tetapi hati kami semua berkobar untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau memperlengkapi saudara-saudara kami yang hatinya terpanggil, hatinya terbeban untuk melayani. Termasuk yang ingin melayani di komplek perumahannya, atau di kantor-kantor, atau di tempat-tempat yang lain. Dalam kesederhanaannya, dalam ketidakmampuannya. Tetapi hati mereka rindu, ada banyak orang bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan. Tuhan berkati semua upaya mereka. Tuhan berkati semua hal yang mereka lakukan saat ini. Sehingga persekutuan-persekutuan yang ada di komplek-komplek perumahan, yang ada di kantor-kantor, yang ada di lingkungan-lingkungan anak-anak-Mu, Tuhan berkati, Tuhan hadir dan Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga kehadiran gereja-gereja dimanapun berada, untuk orang-orang yang juga terpanggil merintis pelayanan, merintis jemaat yang baru. Tuhan juga lengkapi mereka dengan segala hikmat, kuasa, dan semua hal yang mereka butuhkan untuk bisa melayani dengan baik. Tuhan berkati semua jerih lelah mereka, sehingga semua yang ditabur akhirnya bisa bertumbuh dengan baik.
Bapa, Engkau sudah mengingatkan kami kalau bagi kami yang sudah melayani saat ini, betapa sombongnya kami kalau kami berpikir bahwa kami bisa melayani seperti saat ini karena kami memang hebat, karena kami pandai, karena kami berpendidikan. Betapa sombongnya kami melupakan bahwa semua hal yang bisa kami lakukan dalam pelayanan sepenuhnya karena kepercayaan-Mu Bapa, karena anugerah-Mu Bapa. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kami bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang selama ini kami kerjakan, biarlah kami selalu mengingat, sungguh ini anugerah yang patut disyukuri. Kami melakukannya dengan sepenuh hati, karena kami mencintai Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, karena kami menghormati Tuhan, karena kami sudah mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, ampuni hamba-hamba-Mu yang menyombongkan dirinya, sepertinya itu prestasi mereka, kehebatan mereka. Roh Kudus jamah dan lembutkan hati mereka, supaya mereka kembali menyadari siapa mereka dalam pekerjaan Tuhan di hadapan Allah yang sudah menetapkan mereka dalam pelayanan. Nama-Mu kiranya senantiasa dikumandangkan dan dihormati oleh orang-orang yang melayani maupun orang-orang yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan kecil hati kalau saudara masih melakukan hal-hal secara sederhana dalam pelayanan. Karena apa yang sederhana kalau saudara lakukan sepenuh hati, Tuhan akan berkati, Tuhan akan lipat gandakan, Tuhan akan tingkatkan, sehingga itu semakin besar dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang bergumul dengan masalah-masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah apapun yang membuat saudara menjadi tertekan, saudara membutuhkan sahabat doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan juga memberikannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.